Kisah Nuaiman sahabat Nabi Muhammad SAW. Nuaiman pernah dikejar-kejar oleh Rasulullah sampai Nuaiman masuk ke dalam sumur. Bagaimanakah kisahnya? Sebelumnya mohon bantu subscribe ya teman-teman agar saya lebih semangat dalam berbagi kisah-kisah menarik lainnya. Bagi teman-teman yang belum menonton kisah Nuaiman part 1-3, silahkan klik link di kolom deskripsi. Terima kasih. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Nuaiman. Nuaiman ini memang banyak tingkahnya yang konyol dan lucu. Karena tindakannya Nuaiman yang selalu membuat orang di sekitarnya tertawa. Dikisahkan pada suatu ketika, Nuaiman pernah dikejar-kejar oleh Rasulullah SAW dan Nuaiman bersembunyi ke dalam sumur. Karena perilakunya yang membuat jengkel kala itu. Bermula kisah Nuaiman, pada suatu hari Rasulullah pernah kedatangan para asraf atau para tamu yang berkeinginan mengenal lebih dalam tentang agama Islam. Ketika itu para tamu Rasulullah datang dengan mengendarai unta-unta yang mewah, besar, serta mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta tersebut kemudian mereka ikat, dengan tujuan agar tidak lepas untanya. Para tamu-tamu itu lalu kemudian disambut ramah oleh Rasulullah. Mereka lalu diajak masuk ke dalam rumahnya Rasulullah. Tamu tersebut bertujuan untuk berbincang-bincang dengan Rasulullah tentang seputar agama Islam Tauhid. Ketika itu, rumah Rasulullah dijaga oleh beberapa para sahabat, di antaranya ada Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah, sambil berduduk santai dan ngobrol bersama. Lalu tidak berselang lama, datanglah Nuaiman dan menghampiri mereka. Tidaklah heran apabila Nuaiman sering mendatangi rumah Rasulullah, karena Nuaiman sangatlah dekat dengan Rasulullah. Nuaiman kemudian bergabung, duduk bersama dengan keempat sahabat tersebut dan saling ngobrol sambil bercanda ria. Sayyidina Hamzah berkata, "Hei Nuaiman, coba kamu lihat unta milik tamu Rasulullah yang datang dari luar Arab itu deh." Nuaiman lalu melihat ke arah unta tersebut. Lalu para sahabat berkata kepada Nuaiman, bahwa kita sudah lama ya tidak memakan daging unta yang besar, ujar para sahabat. Itu unta gemuk-gemuk loh, ujar salah seorang sahabat. Kemudian, Nuaiman berkata, "Iya, gemuk dan besar. Kalau disembelih tentu dagingnya banyak dan lezat," balas Nuaiman sambil tertawa dan menunjuk unta tersebut. "Emang kamu berani menyembelihnya Nuaiman?" tanya Sayyidina Hamzah. "Beranilah. Tapi ada syaratnya ya," ujar Nuaiman. "Apa tuh syaratnya Nuaiman?" tanya para sahabat. "Mudah saja, syaratnya kalian jangan ngomong kepada Rasulullah ya," jawab Nuaiman dengan yakin. Para sahabat pun tertawa. Mereka hanya menganggap Nuaiman itu hanyalah candaan belaka. Sehingga pada saat para sahabat masih dalam candaannya, Nuaiman lalu beranjak pergi dengan menenteng pedang. Kemudian ia langsung sembelih salah satu untanya tamu Rasulullah. Setelah disembelih, Nuaiman menghampiri lagi para sahabat dan berkata, "Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar ya. Tolong jangan bilang, apabila nanti Rasulullah mencari-cari saya, tolong jangan beritahu beliau, di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, baru deh kita masak dan makan bersama," ujar Nuaiman. Seketika sikap para sahabat pun pada terkejut. Selanjutnya, Nuaiman pergi begitu saja meninggalkan para sahabat. Kemudian para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah, semakin kebingungan dengan kelakuan Nuaiman yang konyol itu.
Mereka bingung harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau dan para tamunya keluar dari rumah. Mereka para sahabat khawatir nanti takutnya dibilang, tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamu Rasulullah. Kemudian tidak berselang lama, Rasulullah dan para tamunya hendak keluar rumah. Benar saja, ketika para tamu ingin pulang, maka mereka semua para tamu terkejut, karena salah satu unta mereka sudah disembelih. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Seketika para sahabat pun terdiam ketakutan, ketika saat ditatap oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat memberitahu kejadian sebenarnya. Itu ulah Nuaiman, ya Rasulullah, ucap para sahabat. Selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mencari pengganti unta milik tamunya yang sudah disembelih itu, dengan ganti rugi yang sepadan. Setelah urusan dengan tamunya selesai, Rasulullah dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan Nuaiman. Mereka pergi mencari keberadaan Nuaiman ke berbagai penjuru kota Madinah. Sedangkan Nuaiman pun berlari-lari mendekati perbatasan kota Madinah. Dalam pelariannya itu Nuaiman bertemu dengan sahabat Rasul, yang bernama Al-Miqdad ibnu Aswad. Pada saat itu Al-Miqdad sedang menggali sumur. Nuaiman datang menghampirinya, dengan memberi segala puji-pujian kepada Al-Miqdad. Nuaiman berkata, "Wahai sahabat Rasul, kamu kan orang yang pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah, kamu orang yang hebat ya Miqdad," ujar Nuaiman merayu Al-Miqdad. Al-Miqdad pun tersenyum keheranan, namun begitu Nuaiman berbicara manis lagi, ia sadar bahwa Nuaiman pasti ada maunya. Nuaiman berkata, "Tolong, aku ini lagi dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya. Aku mau sembunyi di dalam sumur ini," pintanya Nuaiman kepada Al-Miqdad. Akhirnya Al-Miqdad tidak keberatan dan mempersilahkan Nuaiman untuk masuk ke dalam sumur yang sedang digalinya. "Silakan masuk," ujar Al-Miqdad. Nuaiman berkata, "Nanti kalau ada orang yang mencari saya tolong jangan diberitahu ya. Siapapun orangnya, sekalipun itu Rasulullah yang bertanya," pinta Nuaiman kepada Al-Miqdad. Lalu kemudian Al-Miqdad mengiyakan saja. Dia berpikir mana mungkin juga Rasulullah datang ke tempatnya itu. Akhirnya Nuaiman lalu masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak berselang lama, ternyata datanglah Rasulullah dan para sahabatnya. Sudah tentu Al-Miqdad pun kebingungan. "Ya, Rasulullah, ada apa ini?" tanya Al-Miqdad. "Kami sedang mencari Nuaiman. Di manakah dia, tahukah kamu?" jawab Rasulullah. Lalu Al-Miqdad lantas kebingungan, namun tidak bisa bohong juga, karena Rasulullah yang bertanya kepadanya. "Wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman," ujar Al-Miqdad, sembari memberikan isyarat dengan tangannya, yang menunjukkan kepada Rasulullah ke arah sumur tempat Nuaiman bersembunyi. Maka tertangkaplah Nuaiman. Ternyata Nuaiman sedang meringkuk dalam sumur tersebut. Saat ditanya Rasulullah, "Mengapa kamu melakukan itu?" jawaban Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. "Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku," jawab Nuaiman. Begitulah kisah sahabat yang bernama Nuaiman ini, seringkali membuat orang di sekitarnya tertawa karena kelakuannya yang kocak konyol dan jahil, bahkan Rasulullah pun terhibur dan sering dibikin tersenyum dengan kelakuannya Nuaiman. Wallahu alam bishawab.